Jadi pemirsa, berbeda dari retret pertama yang diselenggarakan di Akmil Magelang. Nah, retret kedua Kabinet Merah Putih berlokasi di Hambalang. Presiden menyampaikan arahan dan juga evaluasi sekaligus menguji soliditas koalisi. Kita akan tanyakan perihal retret yang digelar kemarin. Ada staf khusus KSP Timothy Irfan Triono. Mas Timothy, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Pagi, Mas Timothy, mungkin pasti banyak yang bertanya, mengapa retret pertama diselenggarakan di Akmil Magelang berbeda dengan yang kedua ini di Hambalang. Jadi sebenarnya apakah ada tujuan khusus, Mas, dari perbedaan ini? Ya, sebetulnya persoalan tempat ini tidak menjadi hal yang serius ya, tidak menjadi hal yang besar. Itu adalah hal yang lumrah begitu. Tetapi saya punya dua jawaban terhadap pertanyaan tersebut ya. Jawaban seriusnya adalah pemerintah, terutama presiden, mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri belakangan ini ya, terutama dengan adanya bencana di 3 provinsi. Presiden juga ingin sebuah retret yang efisien, nyaman, tidak memakan biaya yang besar, dan apalagi kan ini berada di Hambalang yang dekat dengan kediaman presiden gitu. Baik. Nah kalau jawaban bercandanya mungkin presiden ingin menempa ya, ingin menatar Hambalang Men dan Hambalang Woman gitu. Kan selama ini kita kenal dengan istilah The Hambalang Boys. Nah mungkin ini untuk yang para menteri, wakil menteri, kita bisa sebut bahwa presiden sedang ingin menampa, sedang ingin mengevaluasi dan memberi pembekalan kepada Hambalang Men dan Hambalang Woman. Begitu Mbak. Oke. Nah, kemudian Mas, ada bagian dari retret ini yang berlangsung tertutup. Jadi apa topik yang dibahas dalam yang bagian tertutup itu? Lebih banyak apresiasi atau koreksi? Ya, pertama kan retret kemarin itu berlangsung kurang lebih 8 jam ya, yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden bersama Pak Wapres begitu. Tentu yang dibahas adalah evaluasi kinerja 1 tahun, ya, lalu juga bagaimana evaluasi ke depan ya, langkah-langkah ke depan juga dalam menghadapi dinamika politik dalam negeri maupun situasi global ya. Kan sempat disinggung juga oleh Pak Presiden bahwa Thailand Kamboja juga berperang, lalu juga ada peristiwa di Venezuela yang kita sama-sama tahu ya. Jadi itu tentu menjadi pertimbangan begitu. Dan kemarin kan selama pertemuan tertutup tersebut, Presiden mendengarkan pemaparan dari kurang lebih 10 menteri ya. Kemarin malam juga sudah disampaikan oleh Pak Mensesnek ya. Salah satunya ada Menteri Pertanian, lalu juga ada Menteri Kelautan, ada Menteri Sosial, lalu juga ada Menteri SDM ya yang melaporkan bagaimana keberhasilan lifting minyak ya sesuai dengan target APBN begitu. Lalu juga disampaikan berkaitan dengan Menteri Sosial ya, berkaitan dengan sekolah rakyat yang sudah operasional 166 sekolah rakyat. Lalu juga berkaitan dengan situasi dan kondisi terkini di Gaza yang dipaparkan oleh Pak Menteri Luar Negeri begitu. Jadi banyak hal yang beliau sampaikan, tetapi pada prinsipnya beliau ingin menekankan bahwa agar dilakukan percepatan-percepatan ya berkaitan dengan program prioritas dan PTC. Semisal program makan bergizi gratis itu kan ditargetkan menjangkau hampir 83 juta penerima manfaat, dan per 6 Januari kemarin kan sudah tercapai 55 juta penerima manfaat. Artinya masih ada sekitar 28 juta lagi target yang masih harus dikejar oleh BGN. Lalu juga ada 19.000 SPPG yang sudah berdiri dari target 30.000 SPPG. Artinya masih ada 11.000 SPPG lagi yang harus dikejar oleh BGN gitu. Lalu juga target lifting minyak itu kan juga Pak Presiden menargetkan agar di 2029 nanti itu kita sudah bisa menyentuh 1 juta barel per hari ya. Jadi artinya banyak target-target yang dirasa perlu dilakukan percepatan oleh Pak Presiden ya. Lalu kemarin Pak Presiden juga memberikan penekanan kepada semua pembantunya, kepada para menteri dan wakil menteri untuk terus memperkuat kerjasama di antara lintas Oke. kementerian ya. Karena kan di tahun 2026 ini Presiden ingin agar program-program besar beliau dilakukan percepatan ya. Sehingga Baik. Presiden menginginkan agar para pembantunya ini punya orientasi yang sama, yaitu harus bekerja dengan Hmm. cepat, harus bekerja dengan keras untuk kepentingan Nah, bangsa dan negara begitu. oke. Dan Jadi juga Pak Presiden menekankan agar kita semua semakin solid dan kita juga nah sudah itu Mas. mencapai titik di mana
para pembantunya sudah meninggalkan kepentingan pribadi begitu. Oke, jadi tadi ada target-target yang harus dicapai. Nah, yang menarik adalah Presiden bahkan menanyakan apakah koalisi pemerintahan ini tetap kuat, tetap solid, bahkan sampai absen ketua-ketua partai. Jadi apa yang harus dipahami masyarakat, Mas, soal ini? Ya, kalau soal itu kan adalah hal yang lumrah dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Bahkan tidak hanya dalam acara-acara resmi, misalkan Presiden menghadiri undangan ulang tahun partai, atau Presiden menghadiri Rapimnas Partai, Rakernas Partai. Ya. Presiden kan juga sering mengabsen para pembantunya ya, dipanggil satu-satu itu para pembantunya oleh Pak Prabowo sambil bercanda, wah ini mesti dievaluasi nih kalau yang nggak hadir gitu. Jadi ini merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh Pak Presiden. Jadi tidak ada hal yang istimewa dan tidak ada hal-hal yang mengarah kepada eh, apa ya, kesan bahwa koalisi ini tidak solid, tidak ya. Saya rasa kan begini, banyak ketua umum partai yang menjadi pembantu beliau juga di kabinet yang kemarin juga hadir di retret ya. Jadi artinya koalisi pemerintahan Pak Prabowo itu solid, dan tadi ditekankan juga oleh Pak Mensesnek tadi malam ya, bahwa para pembantu beliau ini sudah meninggalkan kepentingan pribadi, sudah meninggalkan kepentingan partainya, sudah meninggalkan kepentingan ego sektoral. Semuanya orientasinya bekerja untuk bangsa dan negara. Jadi saya kira soliditas dari Kabinet Merah Putih, soliditas dari koalisi Pak Prabowo sangat solid ya, dan kerja-kerja besar ke depan harus semakin diperkuat dengan adanya para pembantu beliau yang sudah bekerja dengan baik seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Begitu. Oke, jadi itu adalah sebenarnya salah satu hal normal dan lumrah yang sudah biasa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, dan ada target-target yang harus dicapai. Nanti kita akan lihat dan pantau bagaimana hasilnya. Terima kasih Mas Timothy, staf khusus KSP, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini.